Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih berbicara tentang adab yang berkaitan dengan seorang pendidik, seorang guru. Yang ke-16, Wasamina asar. Sebelum 18 saya jelaskan kebalikannya ini. Wa minal akhlaqil mardiyah. Jadi kalau kemarin adalah akhlak yang tidak baik, sekarang akhlak yang baik. Akhlak yang mardiyah ini lawannya akhlak yang radiyah atau yang dalilah atau yang madmumah. Namanya akhlak al-mardiyah, akhlak yang diridhoni, yang disukai Allah. Yang pertama iksarut taubat. Iksarut taubati ngekeh no taubat. Iksar itu artinya memperbanyak taubat. Taubat itu artinya segera kembali terhadap jalan yang benar, aturan atau syariat yang benar. Jadi kalau maksiat itu kebalikan. Jadi kalau maksiat itu melakukan sesuatu di luar, berlawanan, bertentangan dengan apa yang disyariatkan. Syariat itu yang diatur, yang sudah dibuatkan jalan. Syariat itu kan seperti jalan. Jadi hidup kita ini diberikan syariat. Syariat itu jalan menuju Gusti Allah. Namanya syariat. Yang membuat asyari'nya adalah Allah. Asyari' yang membuat jalan hidup kita ini Gusti Allah. Jadi kita berangkat diciptakan oleh Gusti Allah, lalu Gusti Allah ngekei jalan, namanya syariat itu, melalui agama, untuk supaya menuju kepada lillah. Jadi dari Allah, minallah, lalu kemudian ilallah. Dari Gusti Allah menuju jalan kepada Allah. Maka hidup ini perjalanan. Perjalanan. Jadi ibarat orang yang sedang perjalanan dalam musafir, maka dia harus pasti memahami jalan sing bener, ya. Jalan yang benar itu yang mana? Namanya syiratal mustaqim. Nah, orang yang maksiat itu orang yang keluar dari jalan tadi itu. Ya, maksiat itu keluar dari syariat. Bertentangan, sing sedini dalane rono, dhek dalane kesini. Nah, orang yang sedang berada di luar jalur atau keluar dari treknya, keluar dari jalur ini harus segera kembali ke jalur yang benar untuk menuju Allah dalam perjalanan
Ini namanya taubat. Namanya apa? Taubat itu. Taubat. Jadi taubat adalah kembali pada jalur yang benar, pada track yang benar. Harus on the track, kembali kepada jalur yang dibenarkan. Jalur itu apa ya? Syariat. Syariat agama. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kenapa harus ada taubat? Karena potensinya manusia ini adalah, ada potensi tetap dia adalah berbuat salah. Ada kesalahan, ada berbuat dosa itu pasti ada. Ya, embuh itu disengaja atau tidak, embuh itu kecil, besar atau sedang, itu pasti ada potensi berbuat salah. Jadi Bani Adam itu khata' itu potensi berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah at-tawwabun. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang kadung melakukan kesalahan itu adalah at-tawwabun, orang yang taubat. Karena tidak mungkin orang tidak melakukan kesalahan, itu sesuatu yang tidak mungkin karena memang manusia diciptakan ada potensi kesalahan itu. Tapi Allah menyediakan namanya pertaubatan dengan segala macam bentuknya. Jadi kalau logika taubat itu segera hentikan, jalur yang salah tadi diberhentikan, lalu kembali ke jalur yang benar, setelah itu berjanji untuk tidak keluar lagi jalur yang berikutnya. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha itu. Berjanji tidak kembali ke jalur yang salah, tidak keluar jalur lagi, kemana gitu ya. Terus berada di jalur itu. Berarti kita harus tahu jalur yang benar itu yang mana gitu ya, supaya tidak keluar. Orang keluar jalur itu kan karena tidak punya ilmu, yang kedua karena sengaja dia memang keluar juga bisa punya ilmu, tapi orang gelem ngamalno, gak gelem mengikuti ilmu yang dimiliki itu tentang jalur tadi kan gitu ya. Ya orang nggak punya ilmu, potensinya tetap lebih banyak keluar jalur itu pasti itu ya. Nah, itu taubat. Makanya dalam pendapat atau dawuh para ulama itu taubat itu syaratnya an-nadam. An-naza. Naza itu mencabut, menyesali, mencabut, lalu kemudian berjanji al-azm alla ya'uda, berjanji untuk tidak mengulang terhadap kesalahan atau dosa yang dilakukan itu. Nah itu taubat itu. Jadi ada banyak cara taubat itu kayak apa? Ya. Yang kedua, akhlak yang disukai Gusti Allah, yang mardiyah itu al-ikhlasu, ikhlas. Ini yang kemarin lawannya riya, sum'ah, macam-macam. Orang untuk ikhlas itu strategi yang paling gampang itu apa ya? Ya kita mikir bahwa kita ini kan gak perlu apa istilahnya, karena uang itu kan gak ada pentingnya apa-apa ya, apa ya istilahnya. Uang itu gak iso melarati aku, gak iso manfaatin aku. Tapi saya harus baik dengan orang. Baik dengan orang itu bukan karena orang itu manfaati ke saya atau tidak. Baik dengan orang karena perintah Gusti Allah. Gitu ya. Jadi untuk bisa ikhlas itu yakini bahwa kalau kita melakukan sesuatu ya karena perintah Gusti Allah. Ya sudah. Wong liya seneng, wong liya gak seneng ya wis. Gitu ya. Kalau Anda disuruh baik dengan tetangga ya sudah baik saja. Mbuh tangga ku api apa ora itu berarti ikhlas. Tapi kalau kita baik dengan tetangga karena tetangga kita baik, kita ngekei wong karena wong iku loman kok kita, itu belum sampai pada tingkat ikhlas. Masih ada alasan. Ikhlas itu hampir tidak ada alasan. Pokoknya karena Allah. Kenapa sih awakmu kok seneng sholat duha? Ya pokoknya Gusti Allah perintah ngono. Bahwa lalu di sholat duha itu Allah menjanjikan rizkimu gampang, itu bukan tujuan kita gitu ya. Itu urusannya Gusti Allah. Paham ya? Tapi kalau kita sudah manut itu karena itu ya gak apa-apa sah dan boleh tetap diterima oleh Gusti Allah. Tapi itu belum sampai pada tingkat ikhlas yang sesungguhnya. Karena Gusti Allah ya tahu kan duhamu kan karena itu toh gitu ya. Dan potensinya kalau kamu tidak dipenuhi, lalu dagangannya orang laris, lalu rezeki kita tidak banyak, kita tetap susah, kita merasa
kok orang ono buktine ya, gitu kan? Kok orang nyoto ya, nggak terbukti ya kalau baca waqiah, duha itu ya baca saja waqiah. Kalau lalu di sana Allah, Kanjeng Nabi atau para ulama menggambarkan itu memudahkan, itu motivasi gitu loh ya. Di awal boleh kita melakukan itu, motivasi yang menggerakkan, tapi pada akhirnya lepaskan hadzun nafas itu. Hadzun nafas itu kepentingan kita coba kita lepas. Lalu kemudian kita lakukan memang karena itu Allah memerintahkan kita untuk duha, untuk ngaji waqiah, untuk ngaji yasin, ngaji Quran, surat kahfi gitu. Bahwa lalu itu pada hikmahnya itu pasti sesuatu yang pasti tidak perlu jadi tujuan. Paham ya? Itu pasti sudah pasti. Makanya dalam kitab hikam itu sesuatu yang sudah dipastikan, kenapa harus Anda gelisahkan? Serahkan saja itu kepada Allah. Paham ya? Jadi untuk ikhlas itu rujukannya paling gampang seperti tadi itu. Itu karena perintah Gusti Allah. Sehingga dipuji wong atau dicela orang, dihargai apa tidak, cara kasarane wis ora peduli wong karena perintah Gusti Allah. Itu ikhlas. Karena begini, dosa yang paling tidak diterima oleh Allah itu dosa syirik. Kalau syirik dalam pengertian yang fikih itu ya dalam pengertian akidah itu ya menyekutukan Allah. Bahwa yang menyembuhkan itu obat, bukan Gusti Allah, itu syirik. Paham ya? Tapi kalau Anda mengatakan, alhamdulillah Ki, aku minum obat ini bisa sembuh. Tapi keyakinanmu tetap Gusti Allah, tidak sampai syirik. Ya, paham ya? Tapi nek kamu mengatakan, Ki, alhamdulillah Ki minum iki, kalau kasarane gara-gara iki aku sehat. Menghilangkan Allah dalam hati kita itu yang menjadikan syirik itu. Ada syirik yang khafi, yang samar, tersembunyi. Ada syirik yang jali. Menyembah kepada berhala langsung otomatis itu syirik. Jadi Allah itu yang tidak paling suka itu ketika diduakan. Allah itu paling nggak seneng kalau dimusyrikkan, diduakan. Karena Allah itu wahid. Aku sing kabeh sing gak, kok awakmu gak ngerti tenan gitu. Gampangane ngono gitu. Nah, orang yang tidak ikhlas itu ada unsur syiriknya. Iya. Ada unsur syiriknya. Artinya aku ibadah itu duduk semata-mata karena Allah, karena dia kepingin tadi itu. Ketika dia duka masih ada kepingin supaya ikine sing lebih dulu, ya berarti kan enggak kanggo aku kok, kamu ibadahmu itu loh. Bukan untuk saya. Ya, artinya kan ada unsur menduakan. Di dalam ibadahmu kita menduakan antara Allah dengan motivasi diri kita, hadzun nafas, tujuan diri tadi. Makanya wong riya itu kan kita sholat karena ini ya, jadi bukan karena Allah dok. Gusti Allah itu jaluk ini kita ibadah karena Allah saja. Karena Allah saja. Gampangannya seperti itu. Maka dituntut untuk melakukan apa? Ikhlas. Dan ikhlas itu cirinya karena Allah, dia punya konsistensi. Ikhlas itu punya konsistensi, punya keajekan, punya keistiqomahan. Tidak gampang patah. Orang ikhlas itu tidak gampang patah, tidak gampang mutung, tidak gampang marah. Karena dia tahu bahwa segalanya itu adalah karena Gusti Allah itu. Jadi dicaci maki orang, dimarahi orang, ya dia gagal atau tidak berhasil. Ketika dia sudah merasa itu, ngaku sholat itu bukan karena itu, ya tetap sholat baik gitu ya. Mau coba ya waqiah, saya tetap wiridan ini saja, karena memang wirid itu perintah Gusti Allah. Gitu ya. Nah itu gampangannya begitu. Jadi indikasi orang ikhlas itu ada indikasinya. Ikhlas itu dalam batin, kita tidak bisa menjas seseorang ya. Menjas seseorang tidak bisa, kamu sholatin tidak ikhlas, kamu Quran kalau tidak boleh. Kamu ibadahmu tidak ikhlas, kamu sedekahmu tidak ikhlas, tidak boleh. Tapi indikasinya ada. Indikasi orang ikhlas itu dia melakukan tanpa adanya kepentingan apapun tadi loh. Gampang ini orang gampang mutung, orang gampang mangkel, orang gampang gelo, orang gampang putus asa gitu ya. Ada kontinu. Dia karena sudah yakin Gusti Allah, ya dia kontinu saja melakukan sholat duha, ya sholat duha. Ya mau coba ya waqiah, mau coba fatihah sudah. Sedekah ya sedekah gitu, terus gitu. Ngaji ya ngaji karena sudah ikhlas itu. Indikatornya apa? Kontinu, istiqomah, tidak gampang mutung, tidak gampang putus asa, tidak gampang mundur, tidak gampang nyeklek, tidak gampang muringan.
nggak gampang marah, itu efeknya akan banyak gitu. Efeknya itu banyak. Itu dari ikhlas itu. Tapi ya mengapa? Ya harus dilatih. Harus apa? Dilatih. Ya latih apa? Keyakinan. Imannya dikuati. Ono Gusti Allah, aku yakin Gusti Allah urip iki ya. Aku harus sampai kapan? Aku tak apik wae gitu terus begitu ya. Dunia ya ora gawe kabeh, aku mulai aku mati ya mek nggawe iku. Gitu aja sudah, punya apa saja. Terus ikhlaskan kepada Allah. Jadi iling halal yang serem gitu ya. Kalau awalnya kamu tidak bisa, ingat hal yang sudah serem, yang pasti akan terjadi. Yang pasti itu kan kematian, yang pasti itu kematian, yang pasti itu adalah akhirat, yang pasti itu adalah surga, yang pasti itu. Sehingga nek wis ngono kita bisa mengendalikan diri, emosi, mengendalikan marah, mengendalikan susah, tidak gampang gelisah, tidak gampang susah. Susah itu tukang juga, tukang hati kan ya. Wong dapat duit seneng, tapi kan tetap setelah itu bisa tidak susah? Bisa. Iya. Makanya tetap hati kan. Jadi bukan pada berapa, bukan pada apanya, tetap hati. Mengelola hati untuk memahami, menerima terhadap segala. Mengelolanya bagaimana ya? Agama, akidah tadi itu, keyakinan. Mengelola. Wal yakinu dan yakin, ada keyakinan. Ya tadi iman itu yakin. Yakin itu, beriman itu meyakini sesuatu yang tidak tampak. Kalau tampak itu bukan yakin lagi, itu ilmu ya. Sudah ilmu, Anda tahu bahwa itu putih-putih. Tapi ketika kita nggak tahu, Allah kita nggak pernah melihat Allah, tapi kita yakin Allah itu ada, paham ya? Maka itu berarti iman, kita yakin betul ada. Lalu taqwa dan takwa. Takwa itu kata kuncinya intisal, kepatuhan. Intisal itu kepatuhan yang bersifat absolut. Absolut itu yang bersifat mutlak, ngondi wae, kapan wae. Tetap patuh nok ngene perintah Allah, ngedohi larangane Gusti Allah. Itu namanya takwa. Kalau kita di ngaji begini ketok khusyuk, kita ketok takwa, ya banyak nok ngaji. Ya. Tapi Anda di tempat yang berpotensi kita ada dorongan, ada gangguan yang kita bisa terganggu, tapi kita tetap menjaga diri untuk tidak melakukan hal yang tidak benar, yang tidak dibenarkan, perbuatan maksiat, itu namanya imtisal. Jadi imtisalul awamir, imtisal itu artinya apa? Kepatuhan yang bersifat mutlak. Apa? Kepatuhan tidak terikat oleh kondisi, keadaan. Nah, itu namanya imtisal itu. Jadi ibaratnya masih dicelup nang ngene banyu sing asin, iwak kuwi ora dadi asin. Itu berarti sudah takwa. Imtisal tadi itu sudah. Jadi harus berusaha sampai di sana. Ojo ketika ada masjid, ojo ketika banyak orang ya. Makanya fisri wal ananiyah itu. Kata kuncinya di mana? Tadi karena Allah ndelok kita, Allah itu melihat. Paham ya? Kita di masjid ya didelok Gusti Allah, kita di pasar ya didelok Gusti Allah, kita dewi ya didelok Allah gitu ya. Maka di situ akan terdorong untuk menjaga diri tadi itu, intisal tadi ini. Terus sabru dan sabar, ini sifat-sifat yang baik. Sabar. Sabar itu kemampuan kita untuk mengelola emosi, mengelola sifat marah, mengelola terhadap jiwa kita untuk mengendalikan diri dari sesuatu yang menjadi tekanan. Nah, hidup ini ada ujian, ya. Ujian itu bala, ada musibah, ada bala. Ujian itu bisa dalam Quran itu berupa yang menyenangkan, berupa sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang enggak pakai kroso diuji itu kalau dikasih sesuatu yang menyenangkan. Kadang-kadang dia di bawah itu ada ujian gitu ya. Sehingga nyenang itu langsung oh ini ujian. Gitu ya. Tapi kalau dikasih sesuatu yang menyenangkan, jabatan, duit, macam-macam, itu kadang dikai gampang, itu kadang yang kita lalu lali gitu ya. Lali. Makanya sabar itu adalah kemampuan untuk mengolah hati kita, menahan diri kita untuk tidak pada putus asa tadi, untuk tidak
keluar dari ajaran agama ini. Waridho, nah ini termasuk. Ini sifat-sifat dalam ilmu tasawuf ya. Ridho itu artinya hati kita senantiasa lega terhadap apa yang diputuskan oleh Allah. Itu ridho itu. Jadi segala keputusan Allah itu kita terima dengan lapang dada nih jeneng saiki. Lapang dada, ora ono ngremengi. Dikai apa ae makane khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ridho, kita yakin karena hidup ini yang memutuskan kehidupan kita itu Gusti Allah. Dan yakin kita semua keputusan Allah itu adalah yang terbaik. Itu aja sudah. Meskipun kadang pahit bagi kita. Kan kita diajari untuk bisa mendapatkan kebaikan, untuk kita ini sehat, kadang kita harus minum jamu yang pahit. Gitu ya. Logika-logika itu bisa kita pakai untuk menjadi kekuatan bahwa membangun ridho, membangun rasa menerima, lego terhadap semua keputusan itu harus dilakukan. Gusti Allah benar senang pada kita ini, ridho. Kalau kita ini ridho, Allah akan. Maka di sana dikatakan iman bil qada'i wal qadar. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala itu. Sehingga kita punya kekuatan. Orang kalau tidak punya keyakinan itu gampang rapuh gitu ya, gampang rapuh. Jadi ridho itu artinya menerima terhadap apa yang diputuskan karena Allah adalah zat pemutus tertinggi yang menentukan tertinggi dari semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Wilayah kita adalah ikhtiar. Gini ya, ada wilayah qadha, ada wilayah qadar Allah, ada wilayah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Berusaha. Ikhtiar itu apa? Berusaha. Ikhtiar itu tumbuhannya akal. Akalnya tumbuhannya sunnatullah. Hukum yang berlaku pada kehidupan, sunnatullah. Ada ilmu, ada rumus, itu ikhtiar ini ya. Tapi sekali lagi, hidup tidak selamanya hanya berdasarkan rumus. Allah punya hak. Karena rumusan dan sunnatullah ini jaiz bagi Allah. Bahwa Anda untuk bisa kenyang, makan itu hanya salah satu pilihan yang berlaku secara umum. Ya, bahwa orang ketika sakit untuk sembuh dia ke dokter lalu dikasih obat itu hanya salah satu pilihan Allah untuk menyembuhkan yang berlaku secara umum namanya adiyah yang berlaku dalam sunnatullah tapi di situ Allah karena ini sifatnya jaiz pilihan Allah bisa saja menyembuhkan dengan tanpa pil itu maka orang tidak boleh tidak meyakini bahwa ada orang yang diberi kelebihan Allah terus bisa menyembuhkan dengan pakai air, makanya dengan doa, dengan pakai media tertentu, ya mungkin Gusti Allah nengkei. Jadi jangan dipastikan bahwa untuk sembuh itu harus ini tok, enggak. Itu pilihan. Tapi itu pada umumnya begitu. Nah kita berjalan pada umumnya. Ikhtiar itu pada umumnya tadi ini. Tapi tetap yakinlah di luar ikhtiar ini tetap ono di mana Allah bisa menghendaki lain. Paham ya? Bisa menghendaki apa? Lain. Karena Allah sekali lagi tidak terikat oleh hukum alam itu. Kalau Nabi itu malah bisa menundukkan alam. Allah pasti ya, alam itu patuh kepada seorang Nabi. Tapi Nabi ya tidak mempermainkan alam juga. Gitu ya. Paham ya? Makanya ketika berhenti matahari, berhenti betul. Nabi mengatakan berhenti matahari. Saya belum sholat asar. Ada juga hadisnya. Matahari itu berhenti untuk menunggu Nabi sholat asar. Ya, berhenti matahari. Matahari. Alamis gak ngereken blas. Alamnya sudah gak ngereken blas ya. Macam-macam ya. Jadi bisa begitu. Belah matahari terbelah. Suruh bicara, kambing suruh bicara dia. Itu deh. Ayo aku antarkan Nabi. Burung suruh bicara, suruhan bisa bicara. Jadi karena Nabi pun sesungguhnya itu bisa mengendalikan terhadap alam semesta itu tadi. Wal qanaatu dan qanaah ini sifat-sifat baik. Qanaah ini menerima apa yang diberikan dalam bentuk apa saja qanaah. Jadi qanaah itu menerima.
gak geremengan, gak menuntut terhadap sesuatu yang wis ditetapkan Gusti Allah. Jadi kalau ridho lalu kemudian qanaah itu satu paket semua. Jadi gini, Gusti Allah itu harus kita yakini bahwa Allah itu ketika memberikan rezeki kepada seseorang, itu pasti akan diberikan sesuai dengan kepantasan. Ya. Makanya apapun yang diberikan Allah pada saat itu ya, yaitu yang terbaik. Gitu. Besok mungkin kepantasan itu akan berubah, karena kitanya sudah berubah. Jadi wong sing mungkin lebih kuat, jadi orang yang sudah lebih ini oke, ini harus ditambah lagi, itu bisa begitu. Jadi kita meyakini bahwa apapun dan berapapun, karena ini terkait dengan kuantitas, ya. Berapapun yang diberikan oleh Gusti Allah pada kita, ketika kita yakini itu adalah yang terbaik, itulah namanya qanaah. Qanaah itu. Sehingga kita tetap bisa menikmati apa sing dikai Gusti Allah. Makanya kebaikan itu bisa di mana saja. Kebaikan itu tidak terikat oleh pada kuantitas, tidak. Pada jumlah, tidak. Pada kondisi yang kita miliki gitu. Orang yang tidak punya duit karena dia miskin, ketika dia sedekah 10.000, itu bisa jadi lebih baik dari seorang miliarder yang hanya sedekah 1 juta. Ganjarannya akeh 10.000 itu, gitu ya. Itu maha bijaksananya Allah. Orang yang miliarder, dia mungkin untuk bisa senang, itu bisa menghabiskan uang 10 juta untuk sekedar bisa senang. Tapi wong sing nggak mampu untuk senang, senengnya kan pada saja kan. Seneng itu bisa jadi cukup dengan ngopi karo ngerokok, udut sering ya. Udut ngerokok, ono telo wis lali sembarang misalnya. Lali nek di bojo barang ya. Nongkrong nang warung gak mulai-mulai gitu ya. Kan podo senengi, ya. Podo seneng. Makanya bahagia itu bukan pada kuantitas. Bahagia itu pada persoalan qanaah tadi. Kemampuan kita apakah mampu menerima apa tidak. Lah wong kita ini sekarang dikai didik gak neriman. Ya tambah bonus kabeh to, ya. Wis karuan itu sak mono ora gelem qanaah. Ayo tambah awake lungset kabeh to ya. Jadi untuk titik diomongi bojone, "Dik, ayo wis kita sholat bareng, alhamdulillah. Sing penting iso mangan." Loh, ayem kan gitu. Ya, ayem. Sing lanang ngono pisan, wedok ya ngono pisan. Jadi qanaah. Jadi harus dilihat mengelola qanaah. Apapun sing dikai Gusti Allah, mbuh iku nyenengno atau tidak, kita harus ridho tadi, harus qanaah. Tapi sekali lagi teorinya begitu. Prakteknya kudu dilatih. Sekali lagi kudu dilatih. Ngelatih piye eling mau tauhid ilang Gusti Allah. Maka tauhid itu menjadi kata kunci keimanan itu di sini. Ya. Nek iku ambiar semua enggak bisa. Yakin Gusti Allah iki gitu. Wazuhdu lan zuhud. Tidak ada lagi sifat yang bagus itu zuhud tadi. Zuhud, wat tawakkul dan tawakal. Jadi zuhud itu bukan berarti menghindari dunia, tidak. Tapi menjadikan dunia sebagai alat untuk kebaikan itu. Amane dunia ini orang nempel no atine gitu ya. Dunia ini hanya menjadi alat untuk menjadikan kebaikan itu. Makanya sahabat Nabi sing sugih ya ono, sing melarat juga ono, sing pinter ya ono, sing bodoh ya ono. Tapi semuanya bisa menjadi kebaikan. Gitu ya. Orang zuhud itu orang yang menjadikan segala yang sifatnya duniawi ini tetap hanya sebagai batas alat yang diberikan Allah untuk dia bisa berbuat yang terbaik. Duit jabatan itu duniawi. Dia orang ndadekno jabatane sebagai sesuatu yang mengurangi, menghilangkan terhadap kedekatan dia kepada Allah. Duit yang punya mobil, punya kedudukan, punya ini, punya anak, ya zuhud, anak itu kan duniawi. Tidak menghilangkan terhadap ketaatan dia kepada Gusti Allah. Jadi tidak zuhud itu ya gampang ini mau.
Dia punya duit, duitnya untuk kebaikan. Dia punya jabatan, jabatan, punya ilmu untuk kebaikan. Gitu ya. Untuk terus mengabdikan diri kepada Allah. Jadi konsep zuhud yang dulu mengisolasi diri, menghindarkan diri dari keramaian, dari dunia, itu zuhud dalam posisi yang sangat ekstrim dan itu tidak banyak yang membenarkan, meskipun itu boleh ya pilihan itu. Karena memang kita diciptakan Allah ini butuh bermasyarakat. Nah justru di tengah masyarakat ini kemampuan kendali kita untuk memahami dengan benar apa yang kita miliki itu yang terpenting. Boleh kaya dan karena kita disuruh sedekah, disuruh zakat. Ya tapi yang di duit kawin ibadah. Ibadah itu yang ngopaini keluarga, ngopaini anak, umpamanya mendidikannya, ngopaini agama, ngopaini itu yang terpenting seperti itu. Itu namanya zuhud. Apa namanya? Zuhud itu. Ya pokoknya gak teman-teman kedunya nih. Untuk dunia itu kan boleh, tapi kalau sudah ada annya itu sudah lain. Kedunyan. Apa? Kedunyan. Untuk sapi, seneng sapi boleh. Tapi nek sapi ini didusi bolak-balik, orang gak tahu adus. Itu jenenge wis kesapian ya. Menurut dunia, jadi ini kesapian ya. Jadi seneng itu fitrah gitu ya. Tapi seneng yang harus tetap dari dalam kendali, senengnya kayak piye. Rabbi fanfa'na bi barakatihim